Hello partners, good evening. Mau les. Lupa kok ada les hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Good evening. Yang kemarin libur 2 hari. Okay, how are you everybody? Are you okay? I'm very well. Very well, that's good bro. Bro Aji ya, that's really good. How about others? Gimana nih yang lain? How are you guys? I'm fine. Fine. Okay, it's So, very hello. good. Me, I'm really good. Thank you, bro. Okay, ya. So Welcome. let's continue our lessons, guys. Kita akan melanjutkan materi-materi kita nih. Kita sekarang sudah ada di pertemuan ke-6 ya, teman-teman ya. Means that you have to be more active. Berarti teman-teman harus lebih aktif lagi ya. Yang di minggu pertama mungkin ada yang belum ada suara sama sekali. Hari ini dan seterusnya harus lebih berani lagi ya. Sekali lagi ya, materi kita nih tentang bahasa Inggris. Dan mungkin kalau teman-teman pengennya nih ada full bahasa Indonesia, ya saya harus tetap pakai bahasa Inggris ya. Karena memang kelasnya bahasa Inggris. Tapi tenang saja, pasti saya translate ya kayak biasanya. Jadi mungkin ada yang chat saya, bro, kalau bisa menjelaskan full pakai bahasa Indonesia. Nanti biar teman-teman ada bahasa Inggrisnya gitu ya, 50-50 gitu ya guys, 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Indonesia. That's it ya. Oke, karena kelas kita bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris. Tapi karena kita orang Indonesia ya kita ada bahasa Indonesianya. Gitu ya. So I think that's it. Sekarang kita akan masuk langsung nih ke materi ke-6 kita. So please, it's about describing people, everybody. Mendeskripsikan orang ya. People itu lebih dari satu orang. Berarti teman-teman hari ini diminta untuk mendeskripsikan lebih dari satu orang. Tapi mendeskripsikan secara fisik aja ya. Nah, this one. Ya, who are they? Siapa mereka? Ini tujuan kita ya. Able to describe the physical appearance of person. Jadi sekali lagi tujuan kita adalah able to describe, mampu mendeskripsikan the physical appearance, penampilan fisik of person, seseorang. Teman-teman, hari ini diharapkan bisa ya untuk mendeskripsikan fisik seseorang. Kayak contohnya, dia berhidung mancung, dia berkulit putih, dia berambut lurus, dia berbadan gemuk, berbadan kurus, nah dan lain-lain. Oke, itu tujuan kita hari ini. Tapi coba nih sebelum kita masuk ke inti materi kita, coba ada 3 pertanyaan ya. There are 3 questions with 4 pictures dengan 4 gambar di sini. Pertanyaan pertama adalah who are they? Siapa mereka? Second, yang kedua, are they famous in your country? Apakah mereka terkenal di negaramu? Famous, terkenal ya. The last, yang terakhir, what do you know about them? Apa yang kamu ketahui dari atau tentang mereka? Coba ya guys, kita jawab pertanyaan pertama dulu. Who are they? Boleh dinyalakan suaranya ya. The first, siapa nih yang pertama nih? Yes. Di Corbuzier. Deddy Corbuzier. Second, She is Najwa Shihab. Okay. And then the third, Justin Bieber. Justin Bieber. The fourth, Taylor Swift. Taylor Swift. Good. Are they famous in your country, guys? Yes, Yeah. Yes. Kalau iya itu tinggal dibalik aja ya. Yes, they. They famous They in my They are. country. Cuman they are gitu aja boleh ya. Yes, they are. They are. What do you know about them? Apa yang kamu ketahui tentang mereka? Jadi Corbuzier is Her song. magician, and then apa lagi ya? What else? Podcaster. Podcaster. Okay, and then Bapaknya Aska. Singer. okay, sorry. Singer. Deddy Corbuzier. Not singer ya. He is not singer ya. Muscle Man. Oh Muscle iya, of- sorry.
Aku was pikir it's oke. Taylor. He is Ya, magician. magician, YouTuber, mentalist ya. Oke, Host. Journalist. I think host he is ya. host. Oke. Najwa Shihab, Host. she is? Ada sih presenter. He is Center. presenter. Oke. He is reporter. Jurnalis. Reporter. Journalist ya. Journalist. Journalist. Oke. And then Justin Bieber is Singer. singer. Nah, and Taylor Swift is Singer. singer. Sama-sama penyanyi ya, singer. Oke, you know well about them. Teman-teman tahu tentang mereka ya. That's really good. Tapi sekali lagi tujuan kita adalah mendeskripsikan fisiknya ya. Ambil contoh Justin Bieber. Take an example Justin Bieber. How do you say Justin Bieber itu berkulit putih? Itu gimana ya bilangnya ya? Coba, ada yang bisa? Boleh dinyalakan suaranya. Intinya Justin Bieber berkulit putih. Itu gimana bilangnya ya guys? His skin are white. He has His- white skin. Oke. Good. He has white skin. Oke, he has white skin. Artinya apa guys? He has white skin. Dia memiliki kulit putih. Dia memiliki kulit yang putih. Dia memiliki kulit putih ya. Dia has memiliki. Nah, apa yang dimiliki yaitu white skin, kulit putih. Good. Good ya. Boleh nggak saya bilangnya gini? His skin is white. Boleh Boleh. nggak ya? Boleh. Boleh. Artinya apa sih Boleh. his skin is white? Kulit Kulit dia dia putih. Kulit dia putih atau kulitnya putih. Sama nggak ya konteksnya di sini dengan kalimat yang atas tadi? Iya, Sama. Sama aja ya. Kalau yang atas itu he has white skin. Dia memiliki kulit putih. Kata bendanya itu ada di belakang. Ya, jadi kata bendanya ada di belakang yaitu white skin ini. Dia memiliki, nah apa yang dimiliki yaitu white skin, kulit putih. Kalau yang ini his skin is white, kata bendanya ada di depan ya. Ada di depan, his skin is white. Kulit dia putih. Tapi sebenarnya sama aja ya, that same. Nah, jadi sama aja kedua pola ini. Now ya, sekarang kita akan pelajari dulu nih polanya ya, how to describe. Bagaimana cara mendeskripsikan. Silahkan teman-teman diperhatikan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kita akan belajar pola dulu sebelum nanti kita belajar tentang jenis-jenis. Contoh kayak jenis-jenis mata nih ada sipit, ada lebar, terus hidung ada mancung, ada pesek, nah and others ya dan lain-lain. Tapi kita ke pola dulu. Kita akan belajar pola kalimat, kita mulai dari yang bawah ini ya, di mana kata bendanya ada di depan. Kemudian baru nanti kita pola kedua, kata bendanya ditaruh di belakang. That's it. Look at this guys. Ini pola yang pertama. This is the second one. Ini yang kedua. Kita mulai dari sini. Untuk mendeskripsikan suatu sifat atau profesi. Sifat itu yang melekat pada kata benda ya. Contohnya kayak tadi, kulit putih. Nah, sifatnya itu adalah putih. Kata bendanya kulit ya. Sifatnya adalah putih, kulitnya putih. That's it. Hidung mancung. Kata bendanya hidung. Sifatnya mancung. Nah, itu sifat ya. Atau profesi di sini ya, kita mendeskripsikan profesi juga bisa ya menggunakan kepemilikan ini. Oke, kita mulai dari kepemilikan dulu guys kalau ini ya. Kepemilikan itu ada 7 karena subjek ada 7 ya. My artinya adalah milikku. Your artinya milikmu. Their milik mereka. Our bukan our ya, our milik kita atau milik kami. Kemudian her itu miliknya dia, tapi dianya perempuan. Misalnya miliknya si Taylor Swift tadi, nah itu her. Kemudian his miliknya dia, tapi dianya laki-laki. Misalnya miliknya si Justin Bieber tadi. Nah, itu pasti pakai his. Kemudian its itu miliknya dia, tapi selain manusia. Entah miliknya seekor hewan, atau miliknya sebuah benda.
Nah, itu pasti pakai its gitu. Contohnya kayak miliknya seekor kucing. Jadi hidungnya kucing, kan hidung miliknya hewan. Jadi its nose jadinya gitu. Atau warnanya laptop gitu. Jadi its color warna dari sebuah benda. Itu ya, its itu pokoknya miliknya dia selain manusia. Oke. Nah, ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Bayangkan kalau saya cuma bilang my, milikku. Nah, apa nih milikku? Nggak jelas ya. Harus ada noun-nya. Noun itu adalah kata benda. Harus ada yang dimiliki ya. Karena kita bahas tentang physical appearance, penampilan fisik, saya ambil contoh kata nose ya, hidung. Jadi kalau teman-teman mau bilang hidungku, ya berarti my nose. Hidungmu, your nose. Hidung-hidung mereka. Nah, karena mereka itu lebih dari satu. Kalau misalnya ada 3 orang kan 3 hidung berarti ya. Berarti dibuat ke bentuk jamak. Noses. Their noses. Jadinya gitu. Hidung-hidung kami. Kami lebih dari satu. 3 orang 3 hidung. 5 orang 5 hidung. Berarti dibuat ke bentuk jamak. Our noses. That's it. Kemudian hidungnya dia perempuan. Hidungnya si Taylor Swift misalnya tadi. Taylor Swift itu punya 1 hidung. Nah, berarti dibuat ke bentuk tunggal aja. Her nose. Hidungnya dia laki-laki. His nose. Kemudian kalau kucing ya misalnya ya hidungnya seekor hewan. Its nose. Gitu. Kalau benda nggak mungkin punya hidung ya. Ya mungkin hewan lah ya. Its nose. That's it. Oke, jadi untuk noun itu silakan disesuaikan. Kalau memang bentuknya jamak, dia di pluralkan ya, dibuat ke bentuk jamak. Kalau nose tadi untuk 1 hidung, kalau noses untuk lebih dari 1 hidung. That's it. Nah, barulah ya kita jelaskan menggunakan adjective. Kan hidungku, my nose. Kenapa nih hidungku? Pesek, mancung, apa gimana? Kita jelaskan dengan adjective. Adjective itu adalah kata sifat. Oke, misal nih ya, saya ambil contoh hidung pesek ya, flat gitu ya, flat. Flat itu artinya adalah pesek. This one. Nah, hidung flat ya, pesek. Oke, apakah minus flat? Itu langsung ya. Kalau secara struktur yang baik dan benar ya, itu harus ada to be dulu ya. Jadi kita taruh to be atau kata bantu. To be itu kata bantu ya. Kita taruh to be atau kata bantu sebelum adjective ini, sebelum kata sifat. To be di sini yang bisa kita gunakan adalah is sama are. Is itu kita gunakan jika hanya 1 kata bendanya. Saya ulang ya, bukan 1 subjeknya ya, tapi 1 kata bendanya. Jadi noun-nya ini kalau 1 pasti pakai is. Contohnya kayak tadi hidungku, karena hidungku 1 ya berarti pasti pakai is. My nose is, pasti gitu. Iya, jika kata bendanya 1. Tapi kalau kata bendanya lebih dari 1, itu pakai are. Nah, jika lebih dari 1 kata bendanya. Contohnya kayak tadi, hidung-hidung mereka, their noses, pasti pakai are. Their noses are. Oke. Jadi ini sekali lagi ya, kalau saya bilang hidungku pesek gitu ya. Hidungku, karena hidungku ini cuma 1 ya berarti my nose. Karena 1 ya pakai is ya, my nose is flat. Hidungku pesek. That's it. Kalau hidungmu pesek ya, karena kamu itu 1 orang ya berarti your nose is flat.
Tapi kalau hidung-hidung mereka, their, nah karena mereka itu lebih dari satu, berarti lebih dari satu hidung juga dong ya. Their noses, hidung-hidung mereka, pasti pakai are flat. Hidung-hidung mereka pesek. Their noses are flat. Nah gitu ya, dan seterusnya guys, kalau misalnya hidung-hidung kita, ya berarti ya pakai are ya, karena kita itu lebih dari satu orang, berarti lebih dari satu hidung gitu. Kalau hidungnya Justin Bieber tadi, pasti pakai is ya, karena Justin Bieber punya satu hidung. Satu orang satu hidung. Hidungnya Taylor Swift ya berarti ya pakai is juga ya, karena punya satu hidung. That's it everybody. Itu ya. Tapi ada catatan buat teman-teman ya. Ini saya tuliskan di sini, silakan boleh dicatat juga. Note for you. Catatannya adalah is tadi kan digunakan untuk kata benda yang jumlahnya satu, ya tunggal. Is itu juga digunakan untuk uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya apa nih? Rambut. Rambut tuh nggak bisa dihitung. Kulit. Kulit tuh nggak bisa dihitung. Kan nggak mungkin ya. Saya punya 2 kulit, 3 kulit ya nggak juga. Itu yang secara fisik ya. Kalau non fisik ya kayak pemikiran itu nggak bisa dihitung. Pengetahuan itu nggak bisa dihitung. That's it. Oke. Pokoknya kalau sesuatu itu nggak bisa dihitung, pakainya is ya. Karena dianggapnya satu kesatuan. Kita lihat contoh di sini. Ada kalimat my hair is long. My hair, rambutku. Rambut nggak bisa dihitung, pasti pakai is. My hair is. Kenapa nih rambutnya? Panjang, long. My hair is long. Contoh yang kedua, his skin is white. Kulitnya, tapi dianya laki-laki ya, karena his. Kalau dianya perempuan ya berarti her ya, her skin jadinya gitu. His skin is white. Kulitnya atau kulit dia putih. Kulit dia itu nggak bisa dihitung, pasti pakai is. Nah, his skin is, kenapa nih kulitnya putih, white. That's it. Contoh yang terakhir adalah our noses are sharp. Our noses are sharp. Hidung-hidung kami atau hidung-hidung kita. Nah, karena hidung-hidung kita nih ada 5 orang ya 5 hidung, ada 10 orang 10 hidung. Ya berarti dibentuk ke jamak ya, noses. Karena bisa dihitung ya lebih dari satu ya pakai are. My noses are sharp. Hidung-hidung kami, sharp itu mancung ya. Hidung-hidung kami mancung. That's it everybody. Ini pola yang pertama yang bisa teman-teman gunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Any question? Ada pertanyaan mungkin untuk pola yang ini dulu nih. Silahkan guys. Sebelum kita ke pola yang kedua ya. Come on. Please. Is there? Adakah? Silakan Bro Agus. Sudah angkat tangan ya Bro Agus. Halo. Mau nanya kalau kita ada yang pesek, ada yang mancung, itu apakah tetap pakai are atau bagaimana? Atau is Maksudnya our kita noses ada yang mancung, ada yang pesek. oh ya berarti disebutkan dua-duanya. Oh, Our noses are sharp and flat. Nah, jadinya gitu. oh tetap are ya. Iya, karena memang hidungnya lebih dari satu ya kalau dijumlahkan. Oke, Oke. thank you. You're welcome. Oke, ada lagi guys? About this, kita fokus ke
sini dulu ya, ke apa namanya, ke pola kalimat ini dulu. Is it clear? Apakah sudah jelas untuk yang ini? Oke. Oh ini tadi bro, oh ini bro, kalau kata you are itu maksudnya apa bro? You are. Masih ingat guys? Kita di pertemuan kelima bahas itu nggak ya? You are. Nah, kalau pakai is MR berarti itu ada kata kerjanya apa enggak guys? Nominal sentence. Nominal Ya, sentence nomin. ya. Nah, ya itu you are itu diikuti oleh kata selain kata kerja ya, Sister Tiara Embun. Nanti ada yang punya rekaman video guys, mungkin boleh nanti dibagikan ya linknya. Kalau di saya sudah nggak bisa diakses ya. Mungkin ada yang punya rekaman video berkenan membagikan, nanti dibagikan di grup ya, nanti biar bisa dilihat teman-teman. Tapi mungkin jawabannya tadi ya, Sis Tiara, kalau you are itu berarti artinya kamu gitu. Tapi nanti diikuti oleh kata selain kata kerja. Nanti lebih detailnya silahkan ditonton video pertemuan sebelumnya. Ya. Coba guys sampai sini ya untuk pola ini. Is it clear? Apakah sudah jelas? Are you with me guys? Yes, clear. Clear ya? That's good. Thank you bro. Thank you sis for the response ya. That's really good. So let's go to the next. Sekarang kita ke pola yang kedua. Nah, untuk pola yang kedua saya bisa bilang ini jauh lebih mudah. Tapi sekali lagi ya teman-teman, nggak hanya menggunakan pola yang mudah, tapi juga digunakan pola yang sedikit lebih sulit lah ya. Kayak kalau dibanding ini pasti lebih sulit yang tadi. Tapi digunakan keduanya biar terbiasa ya. Oke, ini juga untuk mendeskripsikan kepemilikan ya. Cuma kata bendanya ditaruh di belakang. Kita mulai dari subjek. Subjek ada 7 ya, kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya juga. Nah itu ya maksud saya, jadi materi kita ini nyambung ya satu sama lain teman-teman. Bahkan nanti di pertemuan di hari ke-18 kita akan bahas tentang have sama has ini juga. Nah that's it, okay? So it's connected ya, each other. Jadi nyambung. Oke, subjek ada I, aku, saya ya. You, kamu. Kemudian they, mereka. Kemudian ada we. We itu bisa kami, bisa kita ya. We itu bisa kami, bisa kita. Kemudian she. She itu dia perempuan. He, dia laki-laki. Kalau it, dia selain manusia. Seekor hewan contohnya. Sebuah benda contohnya. Pokoknya selain manusia jumlahnya 1. Itu it. Kemudian diikuti oleh have atau has ya. Have atau has itu artinya sama-sama memiliki atau mempunyai. Tapi guys, kapan kita pakai have, kita pakai has, itu diperhatikan subjeknya ya. Kalau subjeknya I, you, they, we, itu pasti pakai have. I have, you have, they have, we have. Tapi kalau subjeknya she, he, it, nah itu pasti pakai has. She has, he has, it has. Jadi kalau mau bilang aku mempunyai ya berarti I have. Kamu mempunyai, you have. Dan seterusnya ya. Kalau dia perempuan mempunyai, she has. Dia laki-laki yang mempunyai, he has. Bla bla bla. Nah, baru diikuti oleh kata benda ya. Apa yang dimiliki ya, apa yang dipunyai. Saya ambil contoh kayak tadi, contoh di yang sebelumnya, yaitu hidung pesek ya. Nah, flat nose. Jadi kalau mau bilang aku mempunyai hidung pesek, ya berarti I have flat nose. Kalau kamu mempunyai hidung pesek, you have flat nose. Nah, kalau mereka gimana nih? Mereka itu kan lebih dari 1 orang. Berarti kan ya lebih dari 1 hidung juga ya. Jadinya they have flat noses. They have flat noses.
Kami memiliki hidung-hidung pesek. Berarti we have flat noses. That's it. Kalau she, he, it, pasti pakainya flat nose ya. She has flat nose. Dia perempuan memiliki hidung pesek. He has, dia laki-laki memiliki flat nose, hidung pesek. Kalau it has, ya boleh lah ya, hewan itu boleh. Kalau benda kan nggak punya hidung ya, hewan lah ya. Mungkin ambil contoh kucing tadi ya. Seekor kucing memiliki hidung pesek. Jadinya it has flat nose. That's it everybody. Oke, ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi, cuman ini kata benda ditaruh di belakang, yang di depan subjeknya. Kalau yang tadi, itu kata benda ditaruh di depan, baru adjektifnya. Oke, coba guys, kalau ini ada contoh ya, they have blue eyes. Coba diartikan semuanya nih. They have blue eyes artinya adalah mereka memiliki mata biru. Mata biru. mata biru atau mata-mata biru. What do you think? Mata-mata biru. Nah, mereka memiliki mata-mata biru gitu. Kalau ada 3 orang kan berarti ada 6 mata kan. Nah, artinya karena mata lebih dari 1, langsung ada S di belakang. Eyes gitu ya. They have, pasti pasangannya have ya karena they have apa yang dimiliki yaitu blue eyes, mata biru. Sekalipun 1 orang, mata itu tetap ada S-nya ya belakang karena memang sepasang ya, lebih dari 1 gitu. Contoh yang selanjutnya coba, she has full lips artinya dia, gimana guys? Dia Memiliki bibir tebal. Good. She pasti pasangannya has ya. She has. Dia memiliki apa nih? Yaitu full lips, bibir tebal. Lips juga demikian, di belakang ada S-nya karena ngitungnya adalah bibir atas, bibir bawah. Langsung sepasang gitu. That's it everyone. Any question? Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Step by step ya. Kalau saya kecepatan nggak apa-apa, saya pelankan lagi. So sorry everybody. Silakan sister. Saya agak belum paham antara misal flat noise gitu ya, bukan nose flat, terus kayak long tail, bukan tail long gitu, untuk menentukan yang mana yang di awal, mana kayak blue eyes gitu, untuk menentukan yang mana yang di depan, mana yang di belakangnya, itu bagaimana ya Kak kuncinya? Kuncinya adalah adjektif. Apa adjektif guys? Kata? Sifat. Sifat. Terus noun. Noun itu apa? Kata benda. Kata benda ya. Contoh kayak blue eyes. Kata bendanya itu blue-nya apa eyes-nya? Eyes. Nah, blue ini kata sifat bukan ya? Biru itu kata sifat ya? Iya, kata sifat. Nah, ya sudah berarti blue eyes. Oh. Jadi kata benda taruh di belakang. Kayak kita bilang rumah besar ya, rumah besar. Itu house big apa big house? Big house. House ya. Yang kata bendanya yang bignya apa house-nya? House-nya. Nah, berarti house pasti di belakang, big house. Gitu sih, Sister? Oke? Oke. Oke. Good. Nah, gitu ya. Jadi ada polanya, teman-teman. Adjektif, kata sifat taruh depan, noun, kata benda taruh belakang. That's it. Amazing class. Apa kelas amazing? Amazing class. Amazing class. Kata bendanya amazingnya apa kelasnya? Kelas. Nah, taruh di belakang. Gitu aja. Ya? Mr. Koko, Yes, bro Andis, silakan. how about hand? Tambah S atau tidak? Hand Nah. kan 2 sepasang. Oke, good. Kalau kita mendeskripsikan seseorang, misalnya tangannya berotot gitu ya. Nah, kalau emang keduanya ya berarti dikasih S, hands gitu.
ya. Tapi kalau kita misalnya menjelaskan kayak tangannya terluka. Nah, terluka kan nggak selalu keduanya ya, mungkin sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja. Nah, itu kita nggak perlu pakai S. Jadi kita kebutuhannya apa nih? Kita jelaskan keduanya atau satunya aja gitu. Kayak ini tadi, mata berwarna biru. Karena emang ya keduanya gitu ya. Tapi kalau misalnya salah satunya aja, berarti nggak usah pakai S di belakang. Gitu Bro Andis? Oke, then. Good. Oke ya, teman-teman. So that's the second formula that you can use. Silakan nanti digunakan pola ini. Jadi saya pengen teman-teman coba digunakan pola yang pertama tadi dan pola yang kedua ini di mix gitu ya. Jadi biar terbiasa dengan pola yang pertama maupun yang kedua. That's it. Karena sekali lagi teman-teman materi kita hari ini adalah describing people dan praktek teman-teman adalah describe your 3 close people. Silakan mendeskripsikan 3 orang terdekatmu ya. Bisa dari family atau friends, keluarga atau teman. Ayah, ibu, atau mungkin yang teman-teman sudah menikah juga ya, suami atau istri atau anak. Nah, please. Atau mungkin teman ya, you have friends, you have best friends, silakan dideskripsikan. Apa yang perlu dideskripsikan? Sebenarnya banyak ya bagian tubuh yang bisa dideskripsikan. Nah, tapi untuk hari ini kita fokus ke 6 bagian tubuh ini. So look at this everybody. Ada eyes, mata ya. Silakan nanti mendeskripsikan mata ya, eyes. Kemudian ada skin tone, kecerahan kulitnya. Kemudian nose, hidung, nah, mancung, pesek atau gimana. Kemudian lips, bibir ya. Silakan dideskripsikan. Hair itu rambut, silakan juga nanti dideskripsikan rambutnya gimana nih gitu. Kemudian body ya, bukan body tapi body badannya nih gimana, tinggi atau dia kurus, gemuk atau gimana. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat dulu nih, kalau emang sepasang itu pakai S di belakang, eyes, lips. Yang lain nggak sepasang ya. Kulit tuh jangankan sepasang, dihitung aja nggak bisa ya, nggak ada S-nya. Nose nggak ada S-nya nih karena emang satu. Hair nggak bisa dihitung, nggak ada S-nya. Body, badan cuma satu, nggak ada S-nya. Jadi itu ya teman-teman, kalau emang sepasang kita jelaskan keduanya ada S di belakang. Oke, kita mulai dari eyes ya, mata. Ada slant eyes, mata sipit. Slant itu sipit ya. Slant eyes, mata sipit. Kemudian ada white eyes. White eyes, ini kebalikannya ya. White itu lebar. Eyes itu mata. White eyes, mata lebar. Kebalikan dari mata sipit tadi ya. Kemudian crossed eyes. Bukan crossed ya, tapi crossed. Crossed eyes. Itu mata juling. Crossed eyes. Kemudian ada round eyes. Round eyes. Round itu bulat ya. Round eyes, mata bulat. Iya, mata bulat tapi kayak melingkar gitu maksudnya. Nah, round eyes. Oke? Atau kita biasanya bilang apa sih ya? Kayak mata belo gitu apa ya namanya? Nah, itu ya, itu round eyes. Oke? Kemudian skin tone ya, kecerahan kulit nih ada brown atau ditambahkan brown skin. Nah, itu berkulit coklat. Terus ada dark atau dark skin, berkulit gelap. Jangan bilang black skin ya guys, tapi yang dark gitu ya, bukan black. Oke. Kemudian white skin atau white aja boleh ya, berkulit putih. Kemudian creamy yellow itu kuning langsat. Kemudian bright brown skin gitu ya, berkulit coklat cerah. Kemudian nose ya, silakan nanti dideskripsikan juga nih hidungnya. Ada pointed nose atau tadi sharp ya, sharp boleh, pointed boleh ya. Artinya adalah mancung ya, sharp. Sharp itu tajam ya, pointed itu kayak menunjuk gitu. Jadi kan ya mancung gitu ya, pointed nose itu hidung mancung. Kemudian button nose ya, button nose. Button nose itu hidungnya bulat kecil. Nah, that's button nose. Kemudian turn up nose.
Turn up. Turn up itu mancung, lancip ya. Kan ada ya orang hidungnya udah mancung, lancip. Nah, itu turn up. Kemudian flat nose. Tadi ada di contoh ya, flat itu pesek. Flat nose berhidung pesek. Kemudian lips ya, ada full lips, yaitu bibir atas bawah tebal. Kemudian ada round lips, round itu melingkar ya, bundar melingkar. Round lips, bibir bundar, bibir melingkar. That's it. Kemudian ada thin lips, thin itu tipis ya, thin lips berarti bibir tipis. Kemudian ada thick lips, thick itu tebal. Nah ini kata lain dari full lips tadi ya, full lips, thick lips sama ya, bibir tebal. Kemudian hair, rambut silakan nanti dideskripsikan juga. Curly hair, rambut keriting. Kemudian ada straight, bukan straight ya, tapi straight. GH-nya nggak usah dibaca guys. Jadi langsung ke T aja. Straight, nah straight hair, itu rambut lurus. Kemudian frizzy hair atau afro itu bisa juga ya. Frizzy afro. Rambut keribuk, rambut apa mengembang gitu ya rambutnya. Nah, itu frizzy hair. Kemudian wavy hair itu rambut bergelombang. Wavy itu kan gelombang, ombak ya. Jadi wave itu gelombang, ombak. Wavy itu bergelombang. The last bagian tubuh yang terakhir yaitu body ya, in whole ya keseluruhan. Ada tall, tall itu tinggi atau tall body, berbadan tinggi. Kemudian ada short atau short body, berbadan pendek. Kemudian flat, sorry, it's not flat ya, fat ya, sorry. Kalau flat tadi ya, pesek. Fat atau fat body itu gemuk ya, fat. Kemudian ada skinny, skinny itu kurus. That's skinny everybody. Okay, the next one yang terakhir adalah ideal body. So sorry everybody. Ideal ya, bukan idol ya, tapi ideal. Ideal body itu berbadan ideal. Ini ya guys, yang perlu teman-teman deskripsikan untuk hari ini. Eyes, skin tone, nose, lips, kemudian hair sama body. Sebenarnya banyak ya bagian tubuh yang lain, tapi kita hari ini fokus ke 6 ini dulu ya. Next mungkin kita bisa lebih dalam lagi. Oke, saya kasih contoh sekalian dan sambil saya nunggu teman-teman yang sudah siap praktek, silahkan kita tanya jawab setelah ini ya. Sekali lagi ya, praktek kita hari ini adalah teman-teman diminta untuk mendeskripsikan 3 orang terdekat. Bisa dari keluarga atau teman. Saya buatkan contoh, silahkan teman-teman juga dipersiapkan ya. Karena hari ini ada breakout room, saya akan bagi teman-teman ke breakout room lagi. So, misalnya nih, hi guys, hi all, hi friends, gitu ya. Hi guys. Disebutkan namanya siapa yang sedang berbicara ya. I am Koko misal. Disebutkan namanya. Terus kita mau ngapain nih? I wanna. Aku ingin describe. Mendeskripsikan. Describe. My close people. Orang-orang terdekatku. 3 ya guys. 3 orang. Misalnya nih, first is my father. Pertama adalah ayahku. Disebutkan dulu ya siapa itu ditaruh di depan. Jadi biar nanti teman kita yang mendengarkan nih ngeh gitu. Oh ini seorang laki-laki berarti pakai he. Oh ini seorang perempuan berarti pakai she. Gitu ya. Oke. Untuk eyes, skin tone sama nose saya pakai pola yang pertama deh ya. Oke, saya pakai pola yang pertama berarti karena ayah seorang laki-laki ya berarti his eyes, matanya atau mata beliau. Karena ayah saya ya punya 2 mata ya, berarti pakainya are. His eyes are slant. Matanya sipit.
Kemudian skin tone, kecerahan kulit. His skin, kulitnya, kulit beliau. Karena kulit nggak bisa dihitung, berarti pakai is. His skin is brown, coklat, gitu ya. Kemudian hidungnya, his nose, karena hidung beliau itu satu ya berarti pakai is. His nose is pointed, hidungnya mancung. Nah itu ya, saya pakai pola yang pertama. Untuk yang lips, hair, sama body saya pakai pola yang kedua. He has, beliau memiliki thick lips, bibir tebal. Kemudian rambut, he has wavy hair, beliau memiliki rambut bergelombang. Dan yang terakhir body ya, he has tall body, beliau memiliki badan tinggi. Ini adalah ayah saya, orang yang pertama saya deskripsikan. Kemudian silakan nanti kedua siapa gitu ya guys. Oke, second is bla bla bla. Silakan nanti gimana ya dideskripsikan. Terus kemudian third is, yang ketiga siapa gitu ya. Third is bla bla bla. Kalau memang nama temannya ya disebutkan ya siapa namanya. Third is my friend, the name is misalnya Cindy gitu ya. Nah, ketika dengar Cindy kan berarti oh ini perempuan, berarti pakai she pasti ya. Like that one. Nanti kalau sudah teman-teman bisa bilang thank you. Ini sebagai penanda aja ya kalau teman-teman sudah selesai. Ada yang mau nyoba? Boleh, silahkan diangkat tangannya guys. Bro Andis ya, you raise your hand. Do you wanna try here bro? Please. Yes, Okay. I wanna try. Okay, please bro. Time is yours. Good luck, bro Andis. Okay. Hi guys. I am Andis. I wanna describe my close people. First, my mother. She she have she has it. She has She has. she has uh she has plain eyes. And second, my boss, he has apa namanya? He has apa namanya? He has. Okay, your boss is a man or a woman? Man. Man. Okay, so he ya berarti. He has fat body. And and my and number three, third is my cat. It has flat nose. Flat nose. Flat nose. That's all? Itu aja bro? That's all. Thank you. Okay, it's good, bro. Thank you so much. But in this case, tapi nanti mungkin satu orang dijelaskan dari matanya, skin tone-nya, ya, nose-nya. Nah, jadi biar tidak satu orang mungkin si A ini matanya gini, terus si B ini skin tone-nya gini, enggak. Tapi satu orang dijelaskan kayak matanya gimana, skin tone, nose, nah dan lain-lain. Ya, oke? Okay. Nah, that's it. For your practicing ya, biar teman-teman prakteknya full gitu. But it's very good ya, tapi oke banget tadi dari Bro Andis ya. Thank you so much. That's really amazing. The next one, coba saya ke Sis Tiara ya. Silakan Sis Tiara. Hello. Hello. Okay, sister, ready for this? Yeah. Let's go. Do it. Hi guys, I am Tiara. I want to describe my close people. First is my father. His eyes are wet eyes, and his skin is bronze. His nose is pointed. He has thin lips. He has a wavy hair, and he has tall body.
Second is my mother. Her eyes, her Oh. eyes are round eyes, Mhm. and her skin is white. Her nose is button nose, and she has thick lips, and she has straight hair, and she has ideal body. And third is my brother. His eyes are slant and his skin is bronze. His nose is pointed. He has thick lip and he has a wavy hair. He has skinny body. Okay, thank you. Thank you, Sis Tiara ya. That's amazing ya. Nah, gitu ya. Jadi satu orang dijelaskan ada eyes-nya, skin tone, nose, bla bla bla. Okay, that's really good. I think that's nice ya. Tadi sudah benar ketika laki-laki pakainya he, ketika perempuan pakainya she. Nah, dan juga untuk jumlahnya tadi sudah 3 ya. That's really good. Thank you, Sis Tiara. Thank you so much. Nah, sekarang Okay. coba nih semuanya ya guys, saya akan bawa teman-teman ke breakout room karena sekali lagi waktu kita terbatas tapi kita maksimalkan ya, teman-teman harus praktek semuanya. Okay, so please, actually I'm sad guys, jadi kadang-kadang saya sedih ya kalau saya bilang silakan guys dipraktekkan di breakout room, pasti banyak langsung yang keluar dari Zoom, I don't know. Padahal sekali lagi bahasa ini harus dipraktekkan ya, karena kita kalau tahu teorinya tapi nggak praktek agak sulit ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ada breakout room bukan apa-apa ya, karena memang untuk prakteknya, biar semuanya praktek ya. Jadi jangan keluar dari Zoom. Actually, that's really impactful ya for you yourself. Bukan buat saya, tapi buat teman-teman sendiri. Sekali lagi, the more you practice, the better English you have. Practice makes perfect. Itu dia ya. Silakan ini saya bagikan ke WhatsApp group. Diklik bergabung ke breakout room. Kalau misalnya kesulitan untuk gabung, keluar dulu dari Zoom ya. Biasanya koneksi tidak stabil. Dan silahkan kembali lagi ke Zoom. Nanti saya bisa handle dari sini. Are you ready guys? Apakah sudah siap nih saya buat ke breakout room? Ready. Ready, bro. Let's go ya. Silakan take turn, bergantian, bergiliran ya untuk praktek ini. So do the best guys. Have a nice practicing and good luck to all of you. See you everybody. See you partners. Halo.
Belum selesai. Bisa. Beberapa hari. Aku dikit doang udah.
Hello guys, finish your practicing today? Finish. Finish ya. Okay, it's very good everybody ya. Okay, how many people did you describe? Berapa tadi teman-teman? Sudah nyampe 3 orang kah? 3. 3 ya? Semuanya three belum deh. selesai, Pak. One. Tapi yang satu diem. Oke, ya masih ada ya 1, 2. Oke, then it's fine ya. Sekali lagi ya guys, pokoknya kalau seorang laki-laki, he apa she guys? He apa she? Hi. Iya, nah, jadi kalau di depan misalnya bilang my brother, berarti ya ke belakang ya jangan pakai she ya. Kalau she berarti, nah siapa nih she nih? Nah, di depan kan my brother, gitu ya. Kemudian kalau kepemilikan, misalnya miliknya si laki-laki itu berarti his apa her? His. His ya, oke. Kepemilikan miliknya laki-laki berarti his. Kalau miliknya perempuan baru Her. that's it, ya. Okay, so please everybody be careful with that, and you can rewatch this video ya. Silakan nanti diputar ulang videonya teman-teman. You can watch it sustainable ya. Bisa diputar ulang terus menerus ya. Kalau emang belum paham diputar lagi, dikembalikan ke menit keberapa, bla bla bla. Nanti kalau misalnya masih belum paham juga boleh kontak saya pribadi. It's very okay. Okay guys. Thank you so much by the way bro and sis for joining today. Besok materi Thank kita you. tentang family ya. Family keluarga. Thank you bro, thank you sis. Thank you. Good night. Good Wassalamualaikum night. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi See you wabarakatuh. tomorrow. Good night. Good Good night. night. Good night all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.